Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada mata kuliah Etika Keislaman dan Profesi IT. Pada pertemuan ke-12 ini, kita akan membahas mengenai hak kekayaan intelektual atau HKI dalam perspektif Islam. Materi ini sangat penting khususnya bagi mahasiswa IT karena hampir semua pekerjaan di bidang IT berkaitan dengan karya digital seperti software, desain, video, website, konten digital maupun data. Di era internet saat ini, sebuah karya dapat disalin dan disebarkan dengan sangat mudah. Hal ini memberikan manfaat karena informasi menjadi lebih cepat tersebar, tetapi juga menimbulkan tantangan etika yang besar. Banyak orang menggunakan karya orang lain tanpa izin, melakukan copy-paste, menggunakan software bajakan, bahkan mengambil hasil kerja orang lain tanpa memberikan penghargaan yang layak. Karena itu, mahasiswa perlu memahami bahwa menghargai karya orang lain bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga bagian dari etika dan akhlak dalam Islam. Ada 4 poin yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, HKI di era digital, pelanggaran HKI di dunia digital, etika mahasiswa di era digital, dan sikap yang harus dikembangkan. Kita langsung ke poin pertama, yaitu HKI di era digital. Hak kekayaan intelektual atau HKI adalah hak atas hasil karya, ide, kreativitas, atau inovasi seseorang. Hak ini diberikan untuk melindungi hasil pemikiran manusia agar tidak digunakan secara sembarangan oleh pihak lain. Jika kita pikirkan lebih dalam, sebenarnya karya intelektual lahir dari proses yang panjang. Misalnya, seorang programmer membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk membuat aplikasi. Kemudian, seorang desainer menghabiskan waktu untuk membuat desain yang menarik. Kemudian, seorang penulis melakukan riset sebelum menghasilkan tulisan yang berkualitas. Karena itu, hasil karya tersebut memiliki nilai dan layak dihargai. Dalam dunia modern, karya intelektual bahkan menjadi aset ekonomi yang sangat besar. Perusahaan teknologi besar seperti Google, Microsoft, atau Adobe memiliki nilai tinggi karena produk intelektual yang mereka ciptakan. HKI memiliki beberapa bentuk. Yang pertama adalah hak cipta, yaitu hak atas karya seperti tulisan, video, musik, desain, dan software. Kemudian ada paten, yaitu hak atas penemuan atau inovasi tertentu. Ada juga merek dagang yang melindungi identitas sebuah produk atau perusahaan. Dalam bidang IT, software atau aplikasi juga termasuk bentuk kekayaan intelektual. Misalnya sistem operasi atau OS, aplikasi mobile, game, website, maupun desain antarmuka aplikasi. Artinya, ketika seseorang membuat program atau desain, maka hasil kerja tersebut sebenarnya memiliki hak yang harus dihargai. Karena itu, penggunaan software atau karya digital harus memperhatikan aturan dan etika yang berlaku. Di era digital, HKI menjadi semakin penting karena teknologi membuat proses penyalinan karya menjadi sangat mudah. Dulu, seseorang mungkin harus mencetak buku untuk menyebarkan karya. Sekarang cukup dengan satu klik, file dapat dikirim ke ribuan orang. Inilah tantangan besar di era digital. Kemudahan teknologi kadang membuat orang lupa bahwa di balik sebuah karya terdapat usaha, waktu, tenaga, bahkan biaya yang besar. Misalnya dalam dunia desain grafis, banyak orang mengambil desain dari internet tanpa izin. Dalam dunia pemrograman, ada yang menyalin kode program orang lain tanpa mencantumkan sumber. Bahkan di lingkungan akademik masih banyak mahasiswa yang copy-paste tugas dari internet. Hal-hal seperti ini sering dianggap biasa, padahal sebenarnya termasuk pelanggaran etika. HKI sangat penting karena melindungi karya kreatif dan memberikan penghargaan kepada pencipta. Jika hasil karya seseorang terus diambil tanpa izin,
maka orang tersebut bisa kehilangan motivasi untuk berkarya lagi. Bayangkan, jika seorang developer atau pengembang membuat aplikasi dengan susah payah, tetapi aplikasinya langsung dibajak dan disebarkan secara ilegal. Tentu hal tersebut sangat merugikan. Selain melindungi pencipta, HKI juga mendorong inovasi. Seseorang akan lebih semangat menciptakan karya baru jika hasil kerjanya dihargai dan dilindungi. Karena itu, penghargaan terhadap HKI sebenarnya juga membantu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikutnya, poin kedua, pelanggaran HKI di dunia digital. Dalam dunia digital, pelanggaran HKI sangat sering terjadi. Contohnya adalah pembajakan software. Banyak orang menggunakan software bajakan karena ingin mendapatkan aplikasi secara gratis. Padahal software tersebut dibuat oleh perusahaan atau developer yang mengeluarkan biaya besar dalam proses pengembangannya. Selain itu ada juga penggunaan desain tanpa izin, penyebaran film ilegal, pengambilan foto tanpa mencantumkan sumber, sampai dengan mengupload ulang konten atau re-upload punya orang lain demi mendapatkan keuntungan pribadi. Di media sosial saat ini juga banyak kasus pencurian konten. Misalnya, seseorang membuat video dengan susah payah tetapi kemudian diambil ulang oleh akun lain tanpa izin. Hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kesadaran etika digital masih perlu ditingkatkan. Salah satu bentuk pelanggaran HKI yang paling dekat dengan dunia mahasiswa adalah plagiarisme. Apa itu plagiarisme? Jadi, plagiarisme adalah mengambil karya orang lain tanpa mencantumkan sumber dan seolah-olah mengakuinya sebagai karya sendiri. Contohnya menyalin tugas dari internet, mengambil artikel tanpa referensi, atau menyalin kode program dari GitHub tanpa menyebutkan sumbernya. Di era AI saat ini, plagiarisme juga menjadi tantangan baru. Teknologi AI memang dapat membantu proses belajar dan bekerja, tetapi penggunaannya tetap harus disertai etika. Mahasiswa tidak boleh hanya copy-paste hasil AI tanpa memahami isi materi. AI seharusnya menjadi alat bantu berpikir, bukan pengganti proses belajar. Karena tujuan pendidikan bukan hanya menghasilkan tugas, tetapi membangun pemahaman dan kemampuan berpikir. Pelanggaran HKI memiliki dampak yang besar. Pertama, pencipta karya mengalami kerugian ekonomi maupun moral. Kedua, motivasi untuk berkarya dapat menurun. Ketiga, pelanggaran HKI juga dapat menimbulkan masalah hukum karena banyak negara memiliki aturan pelindungan hak cipta. Selain itu, pelanggaran HKI juga merusak integritas seseorang. Dalam dunia profesional, reputasi itu sangat penting. Jika seseorang dikenal sering melakukan plagiarisme atau menggunakan karya orang lain tanpa izin, maka kepercayaan terhadap dirinya akan menurun. Dalam perspektif Islam, menghargai karya orang lain merupakan bagian dari akhlak yang baik. Islam mengajarkan kejujuran, tanggung jawab, dan larangan mengambil hak orang lain secara tidak benar. Menggunakan karya orang lain tanpa izin pada dasarnya termasuk mengambil hak orang lain. Islam juga mengajarkan bahwa setiap manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Karena itu, etika dalam penggunaan karya digital sangat relevan dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, Islam juga sangat menghargai ilmu pengetahuan dan kreativitas manusia. Maka, menjaga dan menghargai hasil karya seseorang merupakan bentuk penghormatan terhadap usaha dan ilmu yang dimiliki orang tersebut. Poin ketiga, etika mahasiswa di era digital. Sebagai mahasiswa, penting untuk membangun budaya akademik yang jujur. Gunakan referensi dengan benar, cantumkan sumber, dan biasakan menulis menggunakan pemahaman sendiri. Di dunia kampus, integritas akademik sangat penting karena menjadi dasar pembentukan karakter profesional. Jika sejak mahasiswa seseorang terbiasa melakukan plagiarisme, maka kebiasaan tersebut bisa terbawa sampai ke dunia kerja. Karena itu, kejujuran akademik harus dilatih sejak sekarang.
Dalam profesi IT, menghargai HKI merupakan bagian dari profesionalitas. Seorang programmer harus menghargai lisensi software dan tidak menggunakan software bajakan secara sembarangan. Seorang desainer harus menghargai karya visual orang lain, begitu juga developer aplikasi harus menjaga orisinalitas produk yang dibuat. Dalam dunia kerja modern, perusahaan juga sangat memperhatikan masalah hak cipta dan lisensi. Karena pelanggaran HKI dapat merugikan perusahaan secara hukum maupun finansial. Saat ini, budaya copy paste menjadi salah satu tantangan besar di era digital. Internet menyediakan informasi yang sangat banyak sehingga orang menjadi terbiasa mengambil informasi secara instan. Ditambah lagi dengan perkembangan AI, proses pembuatan konten menjadi semakin mudah. Namun, kemudahan teknologi tidak boleh membuat manusia kehilangan etika. Teknologi seharusnya membantu manusia menjadi lebih kreatif dan produktif, bukan membuat manusia malas berpikir. Karena itu penting untuk tetap menjaga integritas dalam menggunakan teknologi. Poin keempat, sikap yang harus dikembangkan. Sebagai calon profesional IT, mahasiswa harus mengembangkan sikap kreatif, jujur, bertanggung jawab, dan menghargai karya orang lain. Kemampuan teknis memang penting, tetapi etika dan integritas juga sangat menentukan kualitas seseorang di dunia profesional. Perusahaan saat ini tidak hanya mencari orang yang pintar secara teknis, tetapi juga orang yang dapat dipercaya dan memiliki etika kerja yang baik. Karena itu, membangun karakter profesional harus dimulai sejak masa perkuliahan. Tugas pertemuan 12. Untuk memperdalam pemahaman, silakan kerjakan tugas yang saya berikan ini. Carilah satu contoh pelanggaran HKI di bidang digital atau IT, kemudian jelaskan bentuk pelanggarannya, dampak yang ditimbulkan, serta solusi menurut perspektif etika Islam. Gunakan bahasa sendiri, sertakan contoh yang jelas, dan hindari copy paste langsung dari internet. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu memberikan analisis, bukan hanya sekedar menjelaskan ulang isi berita. Sebagai kesimpulan, hak kekayaan intelektual atau HKI itu penting untuk melindungi hasil karya manusia. Dalam Islam, menghargai karya orang lain merupakan bagian dari etika dan akhlak yang baik. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.